Dan di sini kalian kalau buka Instagram sekalipun juga bisa, cuma ada yang unik. Kalau kalian playback videonya, audionya tuh munculnya dari sini. Gue akan share beberapa tips untuk meningkatkan produktivitas kalau kalian kerja pakai Z Fold 3. Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini gue pengen bahas mengenai smartphone ini. Ini adalah Samsung Galaxy Z Fold 3, smartphone tercanggih, termewah, dan juga terbaru dari Samsung. Dan gue adalah pengguna Z Fold series. Gue pakai dari generasi kedua atau Z Fold 2 dan sekarang pindah ke Z Fold 3. So this is my second folding phone. Dan kalau ditanya ke gue, bagaimana rasanya pakai Z Fold 3 ini? Well, ketika dulu gue pakai Z Fold 2 aja, kalau kalian udah nonton video reviewnya yang gue buat, dan di video itu gue bilang kalau Z Fold 2 adalah smartphone nyaman yang pernah gue pakai, dan ini adalah Z Fold 3 penerusnya. Jadi secara jelas udah makin kelihatan kalau ini banyak improvementnya, dan beberapa improvement yang ada di sini secara singkat aja akan gue sebutin. Pertama adalah desainnya yang makin tipis dan juga makin ringan, dan kemudian layar bagian dalamnya yang sekarang uninterrupted karena ada teknologi under display kamera. Jadi kamera yang ada di layarnya bisa disamarkan, jadi terlihat lebih luas lagi layarnya. Dan juga ada peningkatan untuk layar di bagian luarnya karena refresh rate-nya jadi semakin tinggi. Dan juga ada hal yang nggak ada di generasi kedua tapi ada di Z Fold 3 ini, yaitu adalah IPX8 rating dan juga support untuk S Pen. Dan dari semua improvements itu, ada hal yang lebih keren lagi, karena harga perilisan dari Z Fold 3 ini ternyata lebih murah hampir 10 juta dibandingkan harga waktu Z Fold 2 pertama kali rilis di Indonesia. Wow. Dan gue rasa nggak cuma gue yang ngerasain hal ini, gue rasa teman-teman gue yang review handphone ini juga ngerasa hal yang sama. Ntar nih gue cek di YouTube nih. Nah ini gue udah cek di YouTube dan ini udah banyak sih yang review ini. Ada David, Gadgetin, ada Droid Lime, ada Segario, Aryo Pratomo, ada Jagat Review, tuh. Ada nih baru kemarin nih Gadgetin review lagi kan. Kemudian ini ada flipnya, Gadgetin banyak ya support dari Samsung. Ini ada Joshua Vergara, ada Putu Reza, tuh ada Flash Gadget, ada Jagat Review lagi. Banyak lah pokoknya lah. Jadi kalau kalian berharap gue bikin review, sebenarnya ya udah banyak review yang sama juga gue rasa, dan kita akan ngulang-ngulang kalimat yang sama. Oh ini makin improve, ini harganya makin bagus. Ya kurang lebih isinya begitu. Tapi di video kali ini gue pengen coba kasih manfaat lebih, terutama buat kalian yang pengen pakai Z Fold 3 ini untuk kerja nantinya. Jadi gue akan share beberapa tips untuk meningkatkan produktivitas kalau kalian kerja pakai Z Fold 3. Jadi masuk ke tips yang pertama, yaitu adalah priority first. Tentukan dulu prioritas kalian. Dan kalau kalian baru pegang smartphone ini, gue rasa hal yang pertama kalian lakukan adalah menginstal aplikasi yang kalian perlukan dan juga menguninstall aplikasi bloatware yang ada di smartphone ini dan tidak kalian butuhkan. Karena Samsung itu terkenal memberikan aplikasi yang sungguh banyak dan bisa jadi berguna, bisa jadi tidak. Jadi disesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Makanya gue biasanya membagi kategori aplikasi ini ke dalam 4 kategori. Untuk yang esensial itu seperti banking, antivirus, kemudian password manager, authenticator, dan juga yang sejenisnya. Kemudian untuk dokumen ini adalah aplikasi yang terkait pembuatan dokumen segala format. Termasuk juga penyimpanan filesnya seperti Drive, FTP, dan lain-lain. Kemudian juga aplikasi email dan juga plugin printer. Dan ini penting banget. Kemudian untuk aplikasi konten itu seperti video editor, audio editor, image editor, social media, dan juga instant messaging. Sedangkan entertainment itu lebih ke streaming apps, news app, dan juga game. Dan kemudian kita bahas mengenai data transfer, dan itu ada beberapa metode tergantung skenarionya. Jadi misalkan kalian pengen mengirim data dari smartphone kalian yang sebelumnya ke smartphone yang baru. Ini ada sebuah metode yang namanya Smart Switch. Ini adalah aplikasi yang bisa kalian download di Play Store. Kalau kalian handphonenya bukan Samsung juga tetap bisa untuk download aplikasi ini. Jadi aplikasi ini memungkinkan kalian untuk send data dan juga receive data menggunakan kabel dan juga wireless. Dan ini bisa untuk sesama Galaxy Phone, Android juga, mau juga yang lain-lain. Ini bisa semua. Dan ini bisa sekali lagi terhubung secara wireless maupun pakai kabel. Dan kalau kalian mengirimkan datanya menggunakan kabel, gue sarankan kabelnya itu adalah yang high speed, yang seperti ini ya, biasanya yang USB 3.0. Dan kalian bisa mengirimkan data, kalau misalkan data kalian, gue biasanya 200 gigaan data gue di handphone, dan kalau gue transfer itu sekitar 20 menitan lah. Gitu. Jadi ya lumayan cepat. Atau kalau kalian pengen ngirimin data secara umum kayak foto yang ada di sini, ini bisa pakai quick share, kemudian juga kalian bisa pakai wifi direct, bisa pakai bluetooth, atau langsung di input ke aplikasi gitu, itu juga bisa gitu. Jadi ini mudah banget. Dan kalau kalian pengen transfer datanya dari laptop ataupun PC, ini bisa menggunakan dua metode. Bisa pakai Samsung DeX, atau juga bisa pakai Link to Windows. Mungkin untuk yang Samsung DeX kalian udah sering dengar, udah sering lihat, tapi untuk yang Link to Windows, gue rasa mungkin kalian ada yang, emang ada ya? Ini akan gue contohin kepada kalian. Bentar, gue siapin dulu laptopnya ya, laptop Windows untuk dijajal.
Oke, jadi di sini ada laptop Windows dan juga ada Z Fold 3 yang sudah diaktifkan link to Windows-nya. Kalian bisa masuk ke setting untuk ngaktifin ini, kemudian kalian sign in dengan Microsoft account kalian, dan kemudian kalian tinggal add computer di sini dan disaranin untuk buka di laptop kalian website yang ada di situ dan kemudian sign in menggunakan laptop kalian. Jadi sekarang tinggal kita buka. Di sini kita masuk aja ke website itu. Dan kalau udah dimasukin websitenya, dia akan pengen ngebuka aplikasi yang ada di laptop ini, namanya Your Phone. Dan di sini akan kebuka aplikasinya. Nih gue tutup dulu aja. Nah, oke. Dan kebetulan gue udah sign in di sini, jadi udah saling terhubung karena sama-sama udah sign in. Dan sekarang kita tinggal continue aja. Sini. Dan ini akan keluar pin. Dan di sini gue tinggal continue. Dan gue masukin pinnya. Oke, ini gue udah masukin pinnya. Dan di sini tiba-tiba akan terconnect. Dah, selesai. Dan ini sudah connect. Oke, jadi sekarang kalau udah terhubung, terus apa manfaatnya? Kalian bisa buka message, kalian bisa buka notifikasi, kalian bisa buka foto, kalian bisa buka aplikasi yang ada di handphone kalian gitu. Jadi kalau kalian lagi kerja pakai laptop dan tetap pengen mengakses smartphone kalian, sebenarnya bisa. Terus bagaimana kalau pengen mengaksesnya lebih dari ini? Ini juga bisa. Kalian mirroring smartphone kalian ke sini. Kalau dalam keadaan layarnya mati, ini nggak bisa, harus dinyalain dulu gitu. Nah, di sini start mirroringnya. Dan kalau udah mirroring gini, ini bisa diakses. Dan kebetulan layar laptop Windows gue ini touchscreen ya, jadi bisa memberikan experience yang sama kayak smartphone. Tapi kalau layar kalian nggak touchscreen, ini bisa pakai mouse gitu, atau pakai trackpad. Apakah bisa buka aplikasi? Kita jajal. Kita jajal buka aplikasi apa ya? Buka YouTube kali ya. Sebenarnya agak iseng juga ya buka YouTube-nya di sini ya, mirroring 2 kali. Tapi bisa toh. Ya, buka YouTube bisa, oke? Dan di sini kalian kalau buka Instagram sekalipun juga bisa, cuma ada yang unik. Kalau kalian playback videonya, audionya tuh munculnya dari sini. Ntar, copyright lagi. Ini audionya munculnya dari smartphone, bukan dari laptopnya. Dan kemudian kalau pengen transfer foto misalkan, ya. Nah, ini misalkan foto yang ini ya, gue pengen save as. Nah, ini langsung di-save di laptop gue gitu. Dan juga ini bisa untuk melakukan panggilan sebenarnya. Actually hanya mempermudah untuk orang yang memang sedang bekerja menggunakan laptop dan pengen tetap terhubung ke Z Fold 3-nya. Jadi memang peran dari Z Fold 3 ini seperti penunjang pekerjaan utama di laptop. Apalagi kalau kalian pakai Galaxy Book ya, itu bakal sibuk lah. Oh iya, sebelumnya gue pengen ngingetin kalau jangan lupa buat subscribe ke channel ini supaya gue makin semangat bikin videonya. Jangan lupa di like juga videonya kalau kalian suka. Lanjut! Dan sedikit tambahan buat kalian yang pengen transfer datanya itu lewat cloud, ini bisa di bagian My Files, bisa ke Samsung Cloud, OneDrive, Google Drive, ataupun ke network storage yang lain gitu. Dan aplikasi My Files ini sebenarnya juga bisa untuk cek apakah ada duplikat files di handphone ini supaya storage-nya itu tetap terjaga. Dan ngomongin tentang storage, untuk internal storage smartphone ini, sebenarnya speed-nya itu ya gimana ya? Gue nggak bisa bilang angkanya spektakuler, tapi cukup bagus. Tapi sebenarnya, sekali lagi, gue berharap angka yang lebih baik sih sebenarnya untuk speed read and write-nya. Karena ini kategorinya handphone yang premium pakai banget, dan juga dia pakai buat kerja. Jadi, gue sebenarnya berharap angka yang lebih spektakuler, tapi ya ini aja udah bagus sih sebenarnya. Dan kadang untuk beberapa orang, demi produktivitas, mereka itu memilih pakai launcher pilihan mereka. Dan juga gue seperti itu, gue pakai Niagara Launcher kayak gini biasanya. Tapi kalau kalian mau pakainya yang default aja, pakai One UI Home kayak gini, ini juga nggak apa-apa karena ada satu hal yang menarik dari One UI Home ini. Misalkan kalian select nih, banyak icon seperti ini, ya. Kemudian kalian mau pindahin ini ke halaman sebelah gitu ya. Nih, misalkan ke sebelah nih, kalian taruh aja di sini. Set. Oh, langsung ngurut. Ini tadi gue kurang ke sini ya. Ntar kita select ulang. Kita select ulang nih. Misalkan pindahin ini ke sini. Hup. Nah, gitu. Kalian bisa mengatur ini secara banyak, dan ini kalian bisa pindahin ini ke mana-mana suka-suka kalian. Pindahin ke sini. Set. Tuh, bisa sekaligus. Dan juga misalkan nih, kalian mau masukin ini ke bagian bawah sini, ini tinggal diginiin aja, langsung dua-duanya masuk gitu. Atau semuanya kita mau select, pindah ke satu halaman sendiri, ini juga bisa. Misalkan ini, gue kumpulin lagi, gue balikin ke posisi awal di sini. Set. Nah, ini bisa gitu. Jadi lebih cepat dalam pengaturannya kalau menurut gue. One UI Home cukup intuitif.
Dan juga ini berlaku untuk keyboard, kayak Samsung Keyboard itu menurut gue adalah salah satu keyboard yang cukup oke. Di sini gue pengen lihat nih pengaturan Samsung Keyboard. Nah, di sini kalian punya pengaturan untuk berbagai mode, misalkan untuk main screen-nya kayak gimana, kemudian layar di luar seperti apa, dan juga kalau ini landscape seperti apa. Ini ada pengaturannya dan bisa diubah-ubah. Mau yang split keyboard, mau standard keyboard, mau floating keyboard, dan ini keren sih karena bisa adjustable berdasarkan layar mana yang kalian buka. Kalau pakai keyboard lain gue rasa belum tentu bisa. Ini keren. Dan juga buat kalian yang pengen punya dua tampilan di smartphone ini sebenarnya bisa. Karena pengaturan untuk layar dalam dan layar luar ini sebenarnya terpisah. Apa yang kalian atur di layar dalam akan tidak mempengaruhi di layar luar. Contohnya seperti ini. Ini di bagian layar dalam ya. Ini gue pasang widget misalkan. Ini gue pakein widget. Ini dia kalender gitu ya nih. Dari Anydo, nih gue pakein di sini, ya, gue pasang di sini ada widget, kemudian di sini gue akan tutup, kita lihat apakah di luar widgetnya itu ada, ya, dan ternyata tidak ada, ya. Kemudian kalau kita rubah di bagian luarnya ini wallpapernya, ini gue ganti wallpapernya ya, pakai galeri gue. Nah misalkan nih gue ganti yang ini, nah ya, untuk home screen gue ganti. Rada gimana gitu ganti home screen-nya begini nih ya. Apakah layar dalamnya juga akan seperti ini? Dan ternyata tidak ya. Tidak berubah dalamnya. Jadi dalamnya masih tetap sama, ada widgetnya dan lain-lain, tapi di bagian luarnya ini adalah settingan yang berbeda. Jadi untuk kalian yang punya dua dunia, pengen memisahkan antara keruwetan pekerjaan di bagian dalam layarnya dan bagian luarnya adalah yang santai-santai, itu bisa di sini. Atau misalkan tampilan luarnya profesional, dalamnya ternyata wibu semua, juga bisa. Ini by the way, ini wallpapernya gue rubah lagi ya nih. Dan sekarang kita masuk ke tips yang kedua. Kalau tips tadi yang pertama adalah mengatur tampilan awal, sekarang kita akan mendalami lagi dengan shortcuts. Faster with shortcuts. Dan untuk shortcut biasanya hal pertama yang gue lakukan adalah mengatur autofill service. Entah pakai Google, entah pakai Samsung Pass, ataupun pakai third party kayak 1Password. Nih, gue pakainya 1Password. Dan ini gunanya buat apa? Sebenarnya ini untuk password manager. Jadi kalau kalian login ke berbagai aplikasi yang kalian install, ini akan lebih cepat dan mudah kalau kalian pakai password manager. Dan untuk shortcut, Samsung itu terkenal sekali dengan Edge panel-nya. Jadi di bagian samping sini, ini ada panel yang bisa kalian pindah-pindah sebenarnya lokasinya. Kalian tinggal tahan aja, mau pindahin ke kiri bisa, mau pindahin ke kanan bisa, atau di bawah, di atas itu juga bisa. Ya, fleksibel banget. Dan ini isinya apa? Ini isinya bisa kalian isi dengan komen di sini, misalkan bikin alarm atau mulai perekaman video atau pakai keypad, atau juga hal-hal yang lain kayak aplikasi, atau bahkan ini yang menarik, kalian bisa bikin namanya app pair. Jadi membuka dua aplikasi sekaligus hanya dengan satu shortcut. Misalkan kalian buka YouTube, kemudian kita tinggal buka split screen view, dan kita pilih aplikasi satu lagi apa yang ingin terbuka berbarengan sama si YouTube. Misalkan sambil buka YouTube kita pengen buka Play Store gitu ya, misalkan sambil buka Play Store. Nah gini, nah ini bisa kalian save sebagai app pair dengan cara tekan titik tengahnya ini. Ya, kemudian kalian pilih yang paling kanan ini. Nih gue zoom dulu ya, titik tiganya nih tengah nih kalian tap, kemudian kalian pilih yang paling kanan, dia akan terinstall ke Edge panelnya, dan cara lihatnya ada di bagian sini, langsung ada di sini. Masa sih bisa? Oke, kita ulang. Nih, set, kita buka ini dan langsung terbuka gitu. Jadi ini mempermudah untuk orang-orang yang memang punya intensitas kerja yang tinggi dan butuh shortcut yang benar-benar cepat. Nah, ini akan mempermudah sekali. Dan ini gue sarankan untuk kalian yang pakai Z Fold 3 ini. Kemudian juga ada beberapa hal yang gue saranin kalian aktifin, kayak double tap to wake dan juga double tap to sleep. Ini bisa diatur di bagian motion and gesture, atau juga kalian bisa aktifin di sini side key. Ya, untuk aplikasi yang paling penting dan juga paling sering kalian buka, caranya dengan mendouble tap tombol power sehingga aplikasinya bisa ke-trigger gitu. Itu akan menjadi shortcut yang bagus juga. Kemudian juga gue saranin kalian nyalain yang namanya notification history ada di notification. Kalian bisa ngecek notifikasi-notifikasi yang terlewat gitu, kali aja ada yang FOMO. Kemudian juga yang gak kalah penting, kalian bisa nyalain yang namanya Continuous App on Cover Screen. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang kalau kalian buka di layar terbuka ini ya, layar yang lebarnya kemudian kalian tutup, ini aplikasinya tetap berjalan. Dan ini harus disetting satu persatu.
ya, dan juga ada beberapa yang nggak support. Jadi kalian harus pastikan aplikasi yang kalian pakai buat kerja ini menyala dan juga support. Dan masuk ke tips yang ketiga, dan ini ada kaitannya dengan fitur terbaru dari Z Fold 3 ini, yaitu adalah S Pen. Tapi jangan salah versi S Pen. S Pen untuk Fold ada tulisan Fold Edition-nya, dan ini ujungnya lebih lembut dan bundar ketimbang yang biasa. Hal ini membuat resiko merusak layar khusus yang lentur ini jadi lebih kecil. Dan S Pen ini enak banget untuk dipakai mencatat, dan untuk mencatat gue merekomendasikan pakai Samsung Notes. Karena ini udah bisa untuk import PDF, dan juga bisa clean up handwriting. Dimana kalau kita tulis tangan di sini, tulisannya itu akan terkonvert secara otomatis menjadi digital. Dan hasil coret-coret kita ini bisa kita share ke berbagai format, dan efektif banget buat orang yang suka revisi laporan, atau mungkin skripsi, atau juga revisi ide konten ke rekan kerja. Dan untuk S Pen ini, sebenarnya gue punya sebuah analisa. S Pen bagi Z Fold 3 itu seperti Messi bagi PSG. Akhirnya datang juga. Tapi kalau ditanya, apakah Messi jadi penentu keberhasilan PSG? Ya jawabannya belum tentu. Bisa iya, bisa tidak. Begitupun si S Pen ini, apakah akan jadi keberhasilan si Z Fold 3? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Karena sebenarnya ya banyak yang mengharapkan, banyak yang ingin, tapi pertanyaan sebenar-benarnya adalah apakah banyak yang butuh S Pen ini ada di Z Fold 3? Karena gue tidak merasa Samsung itu memfasilitasi dengan cukup baik keberadaan si S Pen ini. Gue tahu dari mana? Gue tahu dari casingnya. Karena kalau kalian pengen mobile pakai Z Fold 3 ini dan pengen bawa si S Pen-nya juga, kalian mau nggak mau cari case yang juga support untuk menyimpan si S Pen ini. Dan paling nggak saat gue bikin reviewnya, casing yang tersedia ya yang seperti ini, dan gue bingung kenapa bentuknya seperti ini. Dalam kondisi tertutup sebenarnya ini looks good, keren-keren aja, tapi ketika digunakan kok ya awkward banget ya. Mungkin untuk orang-orang yang mementingkan fungsional aja, menurut gue nggak masalah. Tapi yang gue tahu, handphone yang flagship bahkan beyond flagship, atau gue nyebutnya meta flagship ya, kayak si Z Fold 3 ini adalah orang-orang yang nggak cuma fungsional, tapi juga mementingkan estetik. Jadi orang-orang yang seperti ini ya, gue rasa nggak mau tuh casing yang keplek-keplek gitu. Dan mungkin gue juga termasuk salah satunya, jadi gue milih casing yang lebih konvensional, yang dari 2 piece kayak gini, meskipun nggak ada slot untuk S Pen-nya, tapi ya gue memilih yang bikin mood booster gitu, jadi ketika dipegang rasanya enak, terlihat bagus, nggak ngeplek-ngeplek. Oke, sebenarnya gue hanya menyiapkan 3 tips, tapi ada satu hal tambahan yang kayaknya perlu juga, dan ini bisa dianggap sebagai tips keempat sebenarnya, yaitu adalah sering-sering buka setting. Karena di smartphone ini banyak banget fitur-fitur yang mungkin kalian belum tahu atau udah tahu tapi nggak pernah coba. Misalkan kayak ini ada di Bixby Routine ya. Ini adalah aplikasi yang bisa memungkinkan kalian melakukan otomatisasi setiap kegiatan kalian. Kalian misalkan kalian baru pulang dari kantor gitu, nyampe rumah, untuk menyalakan lampu secara otomatis, itu bisa dilakukan di sini gitu. Kemudian juga ada fitur yang terkait sama hal yang cukup krusial sebenarnya, yaitu adalah battery. Ini fast chargingnya bisa kalian on off sendiri ya, dan ini berpengaruh loh ke kecepatan dari pengecasannya. Karena gue ngejajal ketika kondisinya ini off, ini ngecasnya jadi setengah jam lebih lama ketimbang kalian menyalakan si fast chargingnya. Dan juga di sini ada fitur yang namanya protect battery, di mana kalian akan ngecharge dan dibatasi hanya sampai 85% aja. Fungsinya adalah untuk menambah lifespan dari baterai kalian. Dan juga di sini ada banyak pengaturan lain kayak enhanced processing untuk pemrosesan yang lebih kencang tapi lebih makan daya. Jadi gue sih jarang pakai. Dan juga misalkan di sini ada pengaturan untuk dual messenger, kemudian juga ada motion and gesture, tadi udah sebagian gue kasih lihat, dan juga ada Samsung DeX di mana ini bisa memungkinkan kalian connect ke TV atau monitor atau juga ke laptop. Dan itu adalah beberapa tips yang gue share kepada kalian berdasarkan pengalaman gue memakai Z Fold 3 ini. Dan mungkin nanti akan ada video-video lain terkait reviewnya. Sebenarnya gue lagi menyiapkan dalam bentuk yang berbeda dan bentuk yang lebih bermanfaat buat kalian, gue rasa ya. Jadi ya, semoga perjalanan gue bersama handphone ini berjalan dengan baik. Dan so far gue suka banget sama smartphone ini. It's really good phone. Memang banyak orang yang meragukan apakah smartphone kayak gini bisa mainstream, tapi gue yakin smartphone kayak gini makin banyak orang akan pakai ke depannya karena harganya juga makin terjangkau. Fiturnya menurut gue benar-benar membantu untuk berbagai profesi. So it's a really good phone. Dan sekian video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah!